Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Yang 55 sama bisa goyang begini. Apalah yang 30. Woi kalau tahu antar. Otakmu pocok-pocok habis. Di kantor sana ada yang pocok-pocok, betul? Kok di gereja sana bisa pocok-pocok? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya ini. Yesus kekasih jiwaku. Padahal Pak Baby itu goyang habis. Teriak haleluya kuat-kuat saja. Kita perlu berjuang bersama, ada amin. Bilang orang di kiri kanan, beta kuat karena lihat lu kuat. Haleluya, ada amin. Makanya saudara mesti kasih kuat diri, supaya orang lihat saudara orang kuat. Paham maksud saya? Karena orang lihat saudara, saya kalau mau lemah, saya bisa melemah. Saya menyerah, saya bisa. Tapi saya harus tetap bisa tersenyum, harus kasih kuat. Bukan munafik, tapi kalau saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Hidup dengan iman itu artinya kita percaya Tuhan, saudara. Masa sih Tuhan sudah lihat beta? Masa sih Tuhan sudah tolong beta? Masa sih Tuhan sudah selesaikan masalah? Sonde mungkin lah. Ada amin? Saya bilang saudara naik pesawat saja, saudara duduk dengan tenang, pasang seatbelt, lalu saudara bisa tidur nyenyak dan tiba di Jakarta, penumpang ibu-ibu sudah sampai. Oh sudah sampai. Itu saudara tidak kenal siapa pilotnya, saudara naik pesawat yang kemungkinan jatuh itu saudara tidak tahu. Tapi ini saudara kenal Tuhan Yesus. Masa saudara masih gelisah? Kasih tepuk tangan dulu buat dia, haleluya. Yang kenal Tuhan Yesus katakan amin. Mari berjuang bersama. Sekali lagi bilang orang di kiri kanan, beta kuat kalau lihat lu kuat. Haleluya. Karena kita ini satu tim, saudara yang kasih. Makanya doa-doa kita juga doa buat hamba-hamba anak-anak Tuhan di luar daerah. Kami tidak pernah lupa. Mereka yang sedang melayani, mereka yang dari kaum Nebayot, Bani Kedar bertobat tidak tahu, kita doakan saudara. Makanya orang Cina lihat hamba-hamba Tuhan di sana, dia pernah bilang begini, tidak usah doa kami supaya orang-orang pemerintah di Cina semua bertobat begitu, tidak usah. Doakan saja supaya kami kuat. Kalau saudara tidak kasih kuat sekarang satu dengan yang lain, masa antikris, siapa mau tolong saudara? Oh iya, kita mau alami lawatan Pentakosta, tapi jangan lupa kita siap menghadapi antikris, dan itu kita harus berjuang bersama. Kalau saudara hidup egois, saudara tidak mau peduli orang lain, maka minta maaf. Ekonomi sudah tidak bisa dipakai dan kita akan barter. Saudara pas bawa padi datang, orang satu orang bilang, biar orang ada banyak tuh, cari. Oh saudara dulu paham, terjemahkan sendiri. Berjuang bersama. Lihat itu atlet saudaraku lari estafet. 4 orang lari. Satu dia lari. Dia pertama lari dia bawa tongkat. Sambung yang kedua saudaraku yang kasih. Ketiga, keempat mereka berjuang. Lalu menang. 4 angkat medali. Tidak ada satu yang bilang begini beta lebih hebat. Tim bola kaki apalagi saudaraku yang kasih. Sekalipun Ferdinand dari Bajau kemarin tendang kasih gol. Tapi tetap timnas dapat medali emas. Sudah dapat medali emas, lain Malaysia bikin berita. Saudaraku macam-macam saja. Itu tantangan. Kota Subahaik luar biasa saudaraku. Iblis masih tetap gerogot-gerogot kata. Oh ya, haleluya, ada amin. Kita adalah tim. Tepuk orang di kiri kanan. We are the team. Haleluya. Karena itu saudaraku, mari kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Melaksanakan kehendaknya yang Tuhan ingin lakukan di bumi ini. 120 orang ini sudah siap setelah mendengar pengajaran Yesus 40 hari tentang kerajaan Allah. Mereka hanya punya satu tujuan ketika mereka berkumpul bersama-sama.
kami harus menantikan janji Bapa untuk melakukan apa yang Yesus sudah perintahkan. Karena Yesus itu hidup. Itu persoalannya. Yesus hidup 40 hari dia kasih tunjuk. Ini beta, hoi, beta. Lihat lubang. Lihat. Beta lapar. Mana ada roti, ikan. Kasih keluar. Jangan simpan di lemari. Ayam panggang, kiri. Ikan panggang, kiri. Jadi Yesus buktikan, waduh dong bilang betul. Yesus itu main gila ini, dia hidup. Dia ajar siap. Kosong siap. Maju. Pantang mundur. Oh, kalau kosong siap. Roh Kudus tolong kosong. Nah, karena itu kosong tinggal di loteng Yerusalem. Tunggu di sana. Nanti beta akan kirim Roh Kudus menolong kamu. Wah, itu yang membuat mereka radikal sold out bagi kerajaan Allah. Masih adakah orang yang radikal dan sold out bagi kerajaan Allah hari ini? Haleluya! We must sold out radikal. Karena dong tahu apa yang akan dikerjakan melalui mereka. Yesus yang satu orang saya lihat dahsyat. Apalagi dia berketong 120 nih, maksud siap-siap. Wih Maria, lu akan dahsyat. Pasti saudara yang kasih. Dong akan bilang satu dengan yang lain begitu. Haleluya. Yang ketiga. Nah ini dia. Memiliki pemahaman bahwa kita masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. 1 Korintus 12 ayat 7. Saudara sudah dengar ini kalau di kelas SPK tentang tubuh. Ya, kita baca saja yang ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan tujuan untuk lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Tidak ada seorang pun dari kita yang mau mencuri kemuliaan Allah. Tidak ada. Makanya saya selalu berkata, saya hanyalah seorang hamba. Saya hanya seorang hamba. Kalaupun tidak diterima kasih, it's okay. Yang penting, I do the best. Saya lakukan terbaik untuk semua apa yang bisa saya lakukan. Dengan keterbatasan saya lakukan itu semua. Saya lakukan itu. Saya buktikan saudaraku yang kasih. Karena itu saudaraku yang kasih, dengan tujuan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita. Kenapa? Karena masing-masing kita akan berfungsi seperti yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya tidak bisa sama dengan Ibu Wila. Bahkan saya tidak bisa sama dengan istri saya. Sekalipun kami dua telah menjadi satu. Ibu Dora is Ibu Dora, John Dede is John Dede. Halo, ada amin? Tapi kita saling melengkapi. Kalau saya tukang terlambat, beliau tukang mengingatkan. Acara jam 5, jam 4 harus mandi selesai. Sehingga kami tidak pernah terlambat. Itu contoh. Karena beliau itu tepat waktu. Biar pesta nikah undangan jam 6, jam 4 mandi sudah jam 6 supaya jam 6. Orang tuh pesta jam 8 baru mulai. Saudara lihat, kita saling melengkapi. Bilang orang di kiri kanan, kita saling melengkapi. Dengan masing-masing orang dan gaya, kita mesti menerima satu dengan yang lain ya. Sekali lagi, tidak seorang pun bisa mencuri kemuliaan. Ada kisah di Alkitab memang ditulis di sana ketika Yohanes mengingatkan Gaius. Ya, di 3 Yohanes 1 ayat 9 itu surat khusus Rasul Yohanes kepada muridnya yang bernama Gaius. Gaius yang mantan apa tuh? pajak, bukan itu. Ini Gaius yang di Alkitab, yang hamba Tuhan. Nah, salah satu nanti saudara boleh baca secara lengkap, tapi dia tulis begini. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes, bukan Diofretes. Bos tadi pagi bilang Diofretes. Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Nah ini ada sah. Di antara kita ada sah. Yang pingin menonjol, yang pingin terkemuka, yang pingin. Nah, ya saudara kekasih, kita mesti lihat ada orang begitu memang. Ya. Tapi tidak ada di sini. Di sini semua rendah hati, semua hamba-hamba Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, saudara yang kasih. Nah, ada beberapa orang tuh pemburu kemuliaan diri sendiri. Makanya kapan hari itu Pak Samiton ngajar di 2 tahun lalu ya. Itu dia bilang kalau di gereja Tuhan tuh untuk cek motivasi seseorang,
kasih dia jabatan, lalu copot jabatan itu. Apakah dia masih melayani Tuhan, masih setia, atau dia marah-marah dan ngambek, lalu batalkan dirinya? Akan terjadi. Dan semua orang akan diuji motivasinya. Cepat atau lambat, motivasi kita akan teruji untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semua, kenapa? Karena emas murni akan keluar tetap sebagai emas murni. Sekalipun dibakar, kalau emas tetap emas. Ada amin, saudara, tepuk tangan. Karena itu bilang diri saya harus tetap emas. Mau kena semprot, mau kena black, tetap saudaraku yang kasih. Kalau emas, tetap emas. Di depan saya adalah emas-emas murni. Hanya 10 orang yang bilang amin. Di depan saya adalah emas-emas murni. Terima kasih. Haleluya. Ada amin? Karena semua motivasi akan diuji, saudaraku yang kasih. Percayalah, percayalah. Bahkan saudaraku, di kisah di Perjanjian Baru pun ditulis di sana, waktu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Haleluya. Di 12 murid saja ada Yakobus dan Yohanes yang kusuk-kusuk Tuhan Yesus. Jangan lupa, kalau was datang duduk di was, kalau was naik tuh tadi. Itu partai politik. Ketum-ketum sudah tawarkan. Kalau Anda pres, sekarang masih capres. Baca pres. Baca pres. Nanti kalau capres, supres, jangan lupa. Salah satu tanpa duduk adalah saya. Wow, itu sudah bukan rahasia umum, betul ya, yang terlibat di dunia politik. Itu sudah apa tuh? Sudah deal politiknya memang begitu, ya. Tapi puji Tuhan bahwa semua yang mau bergabung itu mau bekerja sama untuk Indonesia. Tepuk tangan dulu. Mereka punya hati untuk Indonesia, ya. Seperti Jokowi begitu kan, luar biasa, ya. Oke. Nah, tapi ada nih di Yakobus dan Yohanes, dari 12 orang murid ada saja 2 orang yang seperti begitu. Nasihatnya apa? Nasihat kita adalah jangan terjebak dalam ambisi. Ada amin, saudara? Lakukan apa yang Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan, dan menjadi apa yang Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi. Jadi seperti dirimu sendiri. Be yourself, please. Kalau engkau memang sebatas gitu, ya, this is saya. Ini yang bisa saya lakukan. It's okay. Halo, ada amin? Jangan terjebak, saudara yang kasih. Biasanya terjebak kita dengan apa, saudaraku? Efesus 4, 31-32 menasihati kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah, nah ini dia, kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari dengan kasih mesra satu dengan yang lainnya, kita saling. Hati itu seluas samudra, ya. Hati kita harus seluas samudra. Itulah sebabnya kita saling membutuhkan. Kita mungkin memiliki ide yang berbeda, tetapi setelah semua sepakat untuk melakukan sesuatu, mari kita berdiri bersama untuk menyelesaikannya. Visi dan tujuan adalah alat pemersatu. Jemaat ini punya visi, jemaat ini punya tujuan. Kita semua sudah dipanggil dalam jemaat ini untuk menyelesaikan visi yang Tuhan taruh di tengah-tengah jemaat ini. Saya dan saudara ketika mengambil bagian terkecil sedikit pun di dalamnya, maka saudaraku yang kasih, kita akan bisa melakukan perkara yang besar. Analogi tubuh seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak penting. Saudara boleh cek, adakah tubuh kita yang tidak penting? Semua bagian dalam tubuh kita itu penting. Bahkan termasuk ada sel-sel
dibagi di dalam usus kita yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Enzim ya, enzim Bu bilang. Enzim atau apa di dalam perut kita. Yang itu bisa salah, saudaraku yang kasih. Virus itu menolong, saudaraku yang kasih. Semua penting dalam tubuh kita. Bolehkah cubit orang di kiri kanan? Kamu penting bagi kerajaan Allah. Haleluya. Ada amin. Kamu penting bagi kerajaan Allah. Kita punya visi, tujuan, 4 legasi. Coba sebut yang pertama, legasi yang pertama. 1, Kupang Wise. 2, 3, Kupang Healthy. 4, oh ya, karena itu tiap minggu ditayangkan. Saya harap sudah di luar kepala saudara. Apa yang akan kita kerjakan bersama-sama? Mungkin bulan depan kami akan keluarkan apa tuh? Apa? Lah ya, ini apa bahasa? Baliho. Hai, baliho saja. Baliho dengan 4 legasi, lalu di sana ditulis apa yang bisa saya buat. Bagaimana saya bisa mendukung 4 legasi itu. Ada poin-poinnya. Kupang Wise apa yang bisa kita buat, Kupang Prosperity apa yang kita bisa buat, Kupang Healthy apa yang kita bisa buat, Kupang Go apa yang kita bisa buat. Saudaraku yang kasih, kita lihat di sana. Lalu mari kita ambil bagian. Oh, beta bisa buat yang ini saja. Kalau memang cuma 1, saudaraku yang kasih, it's no problem. Karena itu hanya 1 talenta. Tapi kalau saudara bisa lakukan 5, maka saudaraku yang kasih, 5 itu akan berubah jadi 10. Dan ketika dia datang kembali, dia akan bilang, hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Haleluya. Karena itu Paulus bilang sekali lagi di nasihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jemaat Korintus pernah mengalami perpecahan. Jemaat Korintus pernah mengalami hal-hal buruk dalam perjalanan iman mereka. Tapi Paulus ada untuk selalu mengingatkan. Firman Tuhan ada untuk selalu mengingatkan kita. Kadang-kadang kita lewat itu, tapi mari kita tetap punya komitmen untuk tetap bersama. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 14 bilang, karena dialah, haleluya. Baca sama-sama Efesus 2 ayat 14. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kristus adalah pemersatu. Setan adalah pemisah dan pengacau. Tuhan memakai tubuh yang bersedia untuk dipakainya alat. Tuhan memakai tubuh yang bersedia untuk dipakainya sebagai alat pencetus api Roh Kudus di akhir zaman ini untuk terus berkobar. Saudaraku yang kekasih, karena itu izinkan hidupmu untuk dipakai sebagai alat untuk Roh Kudus terpancar dari hidup saudara, sehingga saudaraku yang kasih, dunia lain, orang lain bisa kerasa. Jadi kalau dekat dengan saudara, dia rasa ada sesuatu. Kalau engkau tidak ada, dia bilang gak ada lo, gak rame. Ada amin, haleluya, ada amin. Kalau saudara tidak datang gereja, orang bilang, wih kemana kalau ente datang nih kayak sunyi di gereja. Berarti itu ada sesuatu yang terjadi dengan hidup saudara. Ya, kalau saudara tidak ada nih rasanya begitu. Coba lihat orang di kiri kanan, bisikkan dia, nggak ada lu, nggak rame. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, mereka apa yang mereka lakukan, saudaraku yang kasih, mereka bersatu dalam doa. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa bersama, berdoa untuk satu sama yang lain, saling menguatkan di dalam doa. Saudaraku yang kasih, dengar, tidak ada yang lebih membangun persatuan di dalam gereja ketika kita saling membawa beban kepada Tuhan di dalam doa. Mari terus saling mendoakan. Jangan lupa saudaraku yang kasih, ya, saling mendoakan. Sangat baik saudaraku untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika kita saling mendoakan saudaraku yang kasih, sebetulnya itu ada ikatan yang tersambung. Ketika saya berdoa buat Pak Eli, saya bisa merasakan apa yang Pak Eli alami di rumah yang saya tidak tahu.
Tapi mungkin Roh Kudus akan kasih tahu saya, oh Pak Eli ada beban ini, doa. Atau ketika saya berdoa, doa saya mengalir untuk setut beban yang Pak Eli sedang hadapi di sana. Saya ikut merasakan, saudara kekasih. Itu yang saya kerjakan. Jadi saya tidak isi pokok-pokok doa saya, saudara kekasih. Maaf, saya hampir lupa berdoa untuk apa yang saya perlukan. Karena kalau saya tutup mata begini, wajah saudara ada di wajah saya. Haleluya. Apalagi saudara sempat kirim, kakak jangan lupa doakan kami. Oh saudara, itu tutup mata doa pertama adalah Anda. Wah, haleluya. Apalagi saudara masukkan doa di pokok doa, saudara kasih. Minta maaf, kan saya harus baca pokok doa saudara. Ya, baca. Oh ada pergumulan Pak Okto, mau beli pick up. Ada amin. Itu belum, ini hanya perkataan iman yang diamin. Haleluya. Itu didoakan, saudara. Waduh, semakin kita cinta kita satu dengan yang lain. Apalagi saudara juga saling mendoakan mulai dari suami istri. Suami doakan istri, istri doakan suami. Jangan lupa, saudara. Kapan terakhir kali saudara bersyukur untuk istri saudara? Kapan terakhir saudara bersyukur untuk suami saudara? Terima kasih suami bawa otot tiap hari buat beta. Atau pak kiri pak kiri, tabrak, pak kanan pak. Haleluya. Nyonya seduduk manis di situ pakai reben. Mengucap syukurlah kepada suami-suamimu. Haleluya, ada amin. Mengucap syukurlah kepada istri-istrimu yang masak, yang cuci, yang urus anak. Sampai lupa mandi. Bersyukurlah saudara. Bersyukur untuk anak-anak saudara. Bersyukur untuk komunitas komsel saudara. Bersyukur untuk lingkungan jemaat saudara. Bersyukur untuk penatua-penatua saudara. Doakan saudara. Ada amin? Kalau kita saling mendoakan, maka saudara yang kasih, kita memiliki satu ikatan yang sangat kuat. Percayalah saudara yang kasih. Tanpa engkau menyampaikan permohonan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang ingin engkau doakan. Tuhan bilang ini anak pun peduli di orang lain sudah malaikat. Dia nomor satu dong, dia nomor satu. Wow, haleluya. Kalau saudara lupa apa yang saudara doakan, Tuhan tidak lupa apa yang saudara butuhkan. Catat ini, tulis di wall saudara. Saudara mungkin lupa mendoakan pokok doa saudara, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kau butuhkan dalam hidup saudara. Alami Roh Kudus. Mari renungkan sebentar. Akhir zaman ini Roh Kudus masih akan mengalir di tengah-tengah kita. Tuhan akan masih buat sesuatu bagi saya dan saudara. Dengar, hidup ini hanya sekali. Kesempatan ini hanya datang sekali. Engkau sudah memilih untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan tidak peduli dengan hidupmu. Bukan Tuhan tidak peduli dengan pergumulanmu. Bukan. Yes. Tapi melalui engkau Tuhan ingin kebangunan rohani revival itu terjadi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku haleluya.
Izinkan dia ambil alih hidupmu. Izinkan dia ambil alih pikiran, perasaan, kehendakmu. Irabababa syatakarata papa. Kurabababa sekaraka papa syatakara. Urabababa sikatakara papa. Urababa syatakara papa. Haleluya. Roh Kudus mengenal setiap kami. Roh Kudus mengenal kami jauh lebih daripada siapapun mengenal. Suami kami mungkin tidak tahu, istri kami tidak tahu, orang tua kami tidak tahu, pemimpin kami tidak tahu. Tapi Roh Kudus, Engkau kenal saya, Roh Kudus. Engkau kenal saya, Roh Kudus. Saya berteriak di hadapan-Mu, ambil alih hidupku. Ambil alih hidupku. Yes. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Katakan di altar-Mu, ku menyembah-Mu. Di altar-Mu, altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Engkau yang kenal kami. Seturut pengakuan iman kami pagi ini, kami buka hati kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Tuntun kami di jalan-Mu, Roh Kudus. Bawa kami untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Tengah-tengah jemaat ini, Roh Kudus. Berkati kami semua. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, para penatua. Berkati seluruh jemaat. Baik yang paling tua sampai kepada anak-anak. Bahkan bayi-bayi dalam kandungan Tuhan, berkati kami semua. Ikat kami dengan kasih. Satukan kami untuk selesaikan rencana dan panggilan. Biar semua kami terpanggil untuk menyelesaikan apa yang Kau maksud dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sedang menanti-nantikan dengan haus dan lapar saat Engkau memulihkan negeri ini, Tuhan. Memulihkan bangsa ini. Membuat revival terjadi dalam kami dan melalui kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bilang orang di kiri kanan sekali lagi, mari bersama selesaikan rencana Tuhan. Haleluya.